Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi. Mari saudaraku, kita mau mengawali lagi hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kita awali dengan hal kerajaan sorga. Kita mau menyatukan hati kita berdoa bersama-sama. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari surga. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang baru buat pagi ini Tuhan. Kami siap melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa buat kami semua. Kami mau masuk dalam rencana-Mu. Kami mau melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mengawalinya bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biar damai sejahtera-Mu memerintah dalam setiap langkah hidup kami. Biar mata kami terus tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Berbicaralah Tuhan, beracaralah. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk membuka mulut kami, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mau sembah Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami mau terus memandang buat padamu kasih-Mu, Yesus. Tuhan. Perbuatanmu ajaib Haleluya, Tuhan, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Kau sediakan segalanya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kami mau sembah Kau sepanjang umur hidup kami. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekian Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Haleluya, kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekian Rama ya 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 Rama Yesus. Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Sekian Rama Kami mau dengar suara-Mu lebih dari yang lain. Kami mau dengar suara-Mu lebih dari yang lain. Haleluya. Mata kami tertuju padamu Tuhan, telinga kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Oh Yesus, sekian Rama ya 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 Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Kami percaya terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang dapat Kami menolong tinggikan kami. nama-Mu Kami Tuhan. berharap padamu, Yesus. Haleluya, padamu kami berseru Tuhan. Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kau juru selamat kami
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru lagi Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang berbicara buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Kau nyatakan ya Tuhan dalam Ya, hidup Yesus. kami. Kami percaya Engkau Allah yang dapat menolong kami ya Tuhan. Amin. Setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap apapun ya Tuhan yang kami hadapi dalam Ya, kehidupan Yesus. kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berseru ya Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang dapat menolong kami ya Tuhan. Ya, tolong Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber jawaban dalam hidup kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami. Mari Tuhan, Kau yang berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan yang nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan buat setiap kami semua. Tolong Tuhan supaya kami punya telinga yang peka akan Engkau ya Tuhan. Ya, Yang mau terus tolong Tuhan dengar-dengaran Yesus. akan firman-Mu. Tuhan yang tolong ya Tuhan, Tuhan yang bajak setiap hati kami. Biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh tertanam, tumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman saudara ya. Dalam minggu ini kita lagi sama-sama mau melihat tantangan-tantangan ketika kita mau melangkah dalam terobosan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan lanjutkan lagi saudara ya. Dan kita akan melihat tantangan yang lainnya, yaitu jangan dikacaukan oleh kicauan sekitar. Seperti saat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bersama dengan Serubabel dan Yosua hendak membangun, ada banyak gangguan saudara ya. Dan firman juga menunjukkan satu contoh yang lain, bagaimana sekeliling kita itu suka berkicau saudara ya. Tetapi mari kita sama-sama mau tetap fokus, jangan dikacaukan oleh kicauan sekitar. Pagi ini kita akan melihat satu contoh yang lain lagi serupa dengan hal ini dari kisah orang Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, saudara. Serupa, saudara ya. Tuhan mengerjakan satu terobosan. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sama seperti orang Israel ketika keluar dari pembuangan, mereka diajak mengerjakan terobosan membangun kembali rumah Allah yang lebih megah daripada yang semula. Tetapi selalu ada orang-orang di sekeliling itu yang suka berkicau, saudara ya. Tapi jangan sampai kita mau dikacaukan. Mari kita sama-sama baca dalam Bilangan 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Amin. Saudara bayangkan, sebelumnya tidak pernah orang Israel menyebut-nyebut semua bahan-bahan ini. Saudara ya, mentimun, semangka, bawang pre, bawang putih, bawang merah, daging, dan seterusnya. Lalu kenapa tiba-tiba mereka sebut-sebut ini semua? Alkitab menjelaskan di ayat yang keempat, ternyata ada orang-orang bajingan, saudara ya. Memang Alkitab ini terus terang, mungkin kelihatannya kasar, tetapi memang itulah yang terjadi, saudara ya. Ada orang-orang bajingan,
atau dalam terjemahan lama bangsa kacauan, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan orang dari berbagai-bagai bangsa yang memang saat itu ikut bersama-sama dengan orang Israel, saudara ya. Dan ternyata mereka ini suka berkicau. Nah, saudara, kita juga perlu sama-sama mewaspadai. Kita hidup di dunia ini suka berkicau, saudara ya. Ada banyak hal yang mungkin mereka ingin katakan, seperti yang dikatakan di ayat ini. Terjemahan lama mengatakan bangsa kacauan yang ada di sekeliling mereka, yaitu orang dari berbagai banyak bangsa, orang dari berbagai banyak latar belakang yang memang ikut bersama dengan mereka. Ini memang dicatat, saudara ya, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 37. Dikatakan begini, ini saat orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Sebab itu sering kita dengar kira-kira orang Israel saja 2 juta orang, saudara ya. 600.000 laki-laki bersama dengan suami, dengan istri, ya kira-kira dikali 4, kasarnya kira-kira 2 juta orang. Tetapi ternyata bukan hanya 2 juta orang Israel, saudara. Ayat 38 mencatat juga banyak orang. Banyak sekali, saudara ya. Dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Terjemahan yang lain juga sama persis, yaitu orang dari berbagai-bagai bangsa. Itu sama dengan bangsa kacauan atau orang-orang bajingan yang tadi kita lihat sama-sama, saudara. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Jadi rupanya saat itu Musa memimpin banyak sekali orang. Dan di antara orang-orang itu ada bangsa kacauan yang suka berkicau. Saudara, memang inilah yang terjadi, saudara ya, dalam perjalanan rohani umat Tuhan. Ketika Tuhan mengerjakan rencananya yang luar biasa, itu banyak orang akan kagum, saudara. Dan banyak orang akan ingin ikut begitu, saudara ya. Seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir, banyak yang ingin ikut. Seperti ketika saat orang-orang dalam zaman Zerubabel dan Yosua mulai kembali membangun bait Allah, membangun tembok yang sudah kita lihat, saudara. Banyak orang juga ingin ikut-ikutan. Nah, kalau ingin ikut dengan tulus, puji Tuhan. Tapi kalau hanya ingin ikut-ikutan, itu kita perlu waspada, saudara ya. Firman berkata, mengingatkan dalam Keluaran 23 begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Siapa ini kebanyakan orang yang dimaksud, saudara? Sama seperti Keluaran tadi yang sudah kita baca, yaitu banyak orang dari berbagai-bagai bangsa yang ingin ikut dengan orang Israel saat itu. Firman berkata, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saudara, ini berbicara tentang tantangan dari terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita harus sama-sama waspada dengan pergaulan. Kita hidup dalam dunia ini, tapi jangan sama menjadi seperti dunia ini, saudara ya. Juga diingatkan lagi dalam 2 Timotius 2. Bangsa yang kacauan itu suka berkicau, saudara. Timotius juga diingatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kita perlu menyaring apa yang kita dengar. Hari-hari ini mungkin dalam sehari kita bisa mendengar berbagai banyak berita, saudara ya. Berita kesehatan, berita politik, berita ini, berita itu. Begitu banyak yang bisa kita terima dalam sehari. Firman berkata, hindarilah yang kosong dan yang tak suci, apalagi yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Kita perlu waspada, saudara. Bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu suka mengacau dan perkataannya seperti penyakit kanker, saudara. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian, perhatikan ini saudara, merusak iman sebagian orang. Terobosan yang Tuhan sudah kerjakan itu bisa rusak. Gara-gara apa, saudara?
kicauan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak disaring, dan kemudian apa yang terjadi? Masuk menjalar seperti penyakit kanker, merusak. Firman mengingatkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebab itu mari saudara, kita boleh sama-sama waspada. Firman mengingatkan kita, terobosan itu Tuhan mau kerjakan dengan luar biasa. Tetapi kita juga perlu waspada, jangan memperhatikan kicauan yang ingin mengacaukan. Jangan mau dikacaukan. Mari kita mau dengar firman Tuhan lebih dari yang lain. Kita mau perhatikan, pandangan kita tertuju pada Tuhan lebih dari yang lain. Kita dengarkan firman lebih dari segalanya. Biar firman terus mengisi hidup kita. Mulai dari pagi kita bangun tidur, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Jangan biarkan berita yang macam-macam itu mengisi menit-menit pertama dalam hidup kita hari demi hari, saudara. Biar firman yang mengisi kita. Biar pujian, penyembahan kepada Tuhan yang mengisi hidup kita semua. Haleluya. Sebagai ayat penutup, mari kita sama-sama baca dalam Roma 12 ayat yang kedua sebagai kesimpulan bahwa kita tidak mau dikacaukan oleh kicauan sekeliling kita. Kita sama-sama baca saudara, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini kami bisa sama-sama duduk diam. Kami tidak mau dikacaukan oleh apapun yang dunia ini ingin katakan kepada kami. Kami mau dengar firman-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami supaya mata rohani kami tetap fokus kepada Engkau. Telinga rohani kami tetap fokus mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu lebih daripada suara dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau dikacaukan oleh orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tetapi biar kami terus memandang kepada Engkau. Kami mau terus ada dalam terobosan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak mau rencana-Mu dikacaukan, dirusakkan oleh orang-orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menjadi berkat, mewarnai orang-orang di sekeliling kami, menggarami mereka, bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kalau kami pagi ini boleh dapat anugerah, kesempatan, kami bisa memulai hari kami, menit-menit kami yang pertama di hari ini. Kami mau mulai bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kami. Biar kami tetap fokus kepada Engkau. Meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu. Kami mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami mau dengar firman-Mu lebih daripada yang lain. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kondisi kesehatannya. Mari saudara, kalau saudara tahu ada yang sedang sakit, doakan dengan penuh iman. Tuhan yang mana yang Tuhan ingatkan, mari kita sama-sama doakan. Kalau mungkin saudara ada yang sedang sakit, saudara tumpangkan tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin dokter berkata banyak hal, tetapi kita mau dengar firman lebih daripada semua apa diagnosa, vonis dokter apapun juga. Kita percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia tabib di atas segala tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman kami dengar firman-Mu. Firman-Mu disampaikan dan kami terima kesembuhan itu. Kami sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan itu dengan iman. Kami sembuh, kami sehat,
kami kuat. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima, kami pakai hidup kami untuk lebih lagi melakukan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan pagi ini. Kami teringat buat setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau mengenal, Engkau peduli, Engkau maha tahu Tuhan. Engkau mengenal setiap apa yang menjadi beban hidup kami. Pagi ini kami mau sama-sama berdoa. Kami teringat buat mereka yang sedang memerlukan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan masalah-masalah di kantornya. Kami teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, buat mereka yang sedang bergumul dalam keuangannya. Kami sama-sama berdoa Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga buat mereka yang sedang mengurus visa, mengurus kewarganegaraan, yang sedang mencari tempat tinggal. Kami juga teringat buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, buat mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk mencarikan sekolah, tempat kuliah yang terbaik buat anak-anaknya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Juga setiap pergumulan kami yang lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami percaya kami tidak bergumul sendirian. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Immanuel. Kami percaya Engkau gembala kami. Engkau sedang menuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Apapun yang mungkin dunia ini mau katakan untuk mengacaukan kami mau tetap fokus pada janji-janji-Mu. Sebab itu pagi ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami percaya setiap pergumulan kami akan berubah menjadi kemenangan, akan berubah menjadi kebaikan. Engkau sedang mereka-rekakan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga kami semua, setiap rumah tangga, setiap pernikahan. Kami berdoa Tuhan buat setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami berdoa Tuhan, biar kasih dari surga melimpah, pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan terobosan dalam keluarga kami masing-masing. Kebencian dihancurkan, kekecewaan, kepahitan dihancurkan, segala iri hati, dendam, amarah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hadirat surga memenuhi setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami mengucap syukur, kami mau terus tertanam, kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Kami berdoa berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan kami terus berdoa ya Tuhan. Kami mohonkan jiwa-jiwa, kami mohonkan pengerja-pengerja, kami mau menuai bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Ladang sedang memutih, siap untuk dituai. Kami mau menuai bersama dengan Engkau. Mampukan kami semua Tuhan, sebagai umat-Mu untuk jadi alat-Mu Tuhan di gereja lokal kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar lawatan-Mu tercurah melimpah, gereja-Mu terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Kami siap untuk jadi tentara-tentara-Mu, kami siap menjadi laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, datanglah lekas-lekas, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang liburan, yang akan kembali ke sekolah dalam beberapa hari mendatang. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin kami semua. Jagai setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam nanti lewat Zoom. Juga doa pagi kembali besok lewat YouTube. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa buat yang ikut dalam gerakan doa puasa 21 hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya.